Di awal cerita, di hutan yang dalam jauh dari kastil iblis, seorang anak lelaki yang tampak berusia remaja berlari untuk hidupnya. Bocah itu kelelahan dan terengah-engah. Pakaiannya robek dan wajahnya penuh memar, menunjukkan bahwa dia telah mengalami pemukulan parah sebelum dia melarikan diri. Bocah itu meludah, ketika dia melihat 5 pria bertopeng menunggu untuk menangkapnya. Dia telah berlari sangat keras selama 30 menit terakhir, tetapi sepertinya dia tidak bisa pergi. Bocah lelaki itu memegangi kakinya yang gemetaran dan menatap lelaki bertopeng. Wajah mereka tertutup, tetapi mudah untuk melihat bahwa mereka semua menyeringai. Kamu berhasil dalam menjalankan semua jalan di sini. Pangeran Chun, haha, aku hampir tertidur sambil menunggumu. Bocah itu mengerutkan kening. Jika mereka telah menunggunya di sini, maka tidak ada gunanya baginya untuk terus berlari ke arah ini. Orang-orang bertopeng semua menarik pedang mereka dari punggung mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh bocah itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu adalah hidupnya yang mereka inginkan. Sepertinya berbicara dengan mereka tidak akan berhasil. Dia telah menggunakan semua energi internalnya untuk berlari ke sini, jadi dia tidak punya energi lagi untuk berlari atau bertarung. Tetapi bahkan dengan kematiannya menunggunya, matanya dipenuhi dengan kemarahan bukannya ketakutan. Mengapa? Saya sudah menyerah untuk bergabung dengan akademi. Mengapa kamu ingin membunuhku? Pangeran, kamu pasti tahu bahwa semua itu tidak masalah. Bocah itu kehilangan kata-kata. Dia mengharapkan hari ini akan datang sejak dia masih sangat muda, tapi dia tidak berharap itu akan datang bahkan sebelum dia bergabung dengan akademi. Selama kamu memiliki hak untuk tahta, itu adalah takdirmu. Laki-laki bertopeng lainnya mulai membuat komentar juga. Menyerah, dan kita akan melakukan ini dengan cepat. Bahkan jika Anda memiliki darah petani, kami tidak akan mencemarkan darah Tuhan kita. Bocah itu kemudian dipenuhi amarah. Kata yang paling dibencinya adalah kata-kata yang menghina ibunya. Bajingan sialan, jika dia akan mati, dia mungkin juga mencoba untuk melawan. Dia mengeluarkan belati, namun, dia belum pernah belajar seni bela diri. Yang dia tahu hanyalah apa yang dia amati dari mengawasi penjaganya, prajurit Yang. Belati, apakah Anda belajar sesuatu dari Yang? Sayangnya, dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar mempelajarinya, keterampilan itu akan sangat berguna di sini. Mentah, tapi darahmu berbicara sendiri, bahwa kamu tidak meringkuk saat kematianmu. Laki-laki bertopeng itu tampak sangat bahagia. Lebih baik bagi mereka untuk membunuh seseorang yang tidak akan menyerah daripada seseorang yang akan memohon. Bunuh dia. Salah satu pria memberi perintah dan 4 lainnya menyerang bocah itu sekaligus. Dia pikir dia akan menahan mereka setidaknya untuk sedikit, tapi bukan itu masalahnya. Salah satu pria bertopeng menggunakan pedangnya untuk memukul pergelangan tangan bocah itu dan dia menjatuhkan belati ke tanah. Wajahnya meringis dan dia menatap lelaki bertopeng itu, tetapi lelaki itu memegang leher bocah itu. Sudah berakhir, wajah bocah itu memerah, tetapi matanya belum menyerah. Pada saat itu, seorang pria lain berteriak, "Awas! Apa? Belati!" Sebuah belati menusuk dagu pria itu. Bocah itu telah menyembunyikan belati lain, dan serangan itu membunuh pria bertopeng itu sekaligus. Apa? Seorang anak lelaki belakat tanpa pelatihan seni bela diri membunuh salah satu pejuangku. Pemimpin pria bertopeng yang sedang menonton menjadi tertarik. Sepertinya bocah itu mengincar ini sejak awal. Sialan anak kecil, dapatkan dia. Seorang pria lain masuk dan menendang bocah itu, mengayunkan pedangnya ke perut bocah itu. Bocah itu tidak pernah merasakan sakit seperti itu dalam hidupnya. Rasa sakit membakar dari perutnya dan darah melonjak dari tenggorokannya. Sialan, jadi itu tidak berhasil 2 kali. Tetapi membunuh setidaknya 1 dari mereka membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula dia akan mati. Pria bertopeng itu menginjak luka bocah lelaki itu dan bocah itu menjerit kesakitan. Lelaki itu bisa saja membunuh bocah itu sekaligus, tetapi dia tampaknya memberi bocah itu kesakitan sebanyak mungkin. Perlahan, aku akan memberimu kematian lambat.
Pemimpin itu sepertinya tidak suka dengan apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa menghentikannya karena itu untuk balas dendam rekan setimnya. Mendadak, cahaya terang bersinar seolah-olah baut kilat telah menyerang. Ketika cahaya menghilang, mata pria bertopeng itu berubah kaget. Darah menyembur seperti air mancur. Pria bertopeng yang telah menginjak bocah itu telah kehilangan seluruh bagian atas tubuhnya di mana darah menyembur ke atas. Bocah itu juga kaget. Jika dia tidak salah, garis cahaya putih telah menghajar pria itu dan tubuhnya meleleh. Itu dia. Pemimpin itu menunjuk ke arah tertentu karena terkejut, dan ada seorang pria aneh dengan pakaian aneh. Pria itu kemudian menghilang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi tidak terlihat sehingga dia tidak bisa dilihat. Cahaya lain kemudian mengenai pria lain, membunuhnya juga. Satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin dan pria bertopeng yang tersisa. Seseorang membantunya, cahaya putih. Apakah itu balok? Jika itu bukan sinar energi yang dikatakan digunakan oleh prajurit yang sangat terampil, tidak ada hal seperti itu yang bisa langsung melelehkan manusia. Bocah itu kehilangan banyak darah, jadi dia akan tetap mati. Kami melakukan apa yang kami butuhkan. Kita harus mundur. Pemimpin itu mencoba mengirim sinyal agar lelaki itu mundur, tetapi dia kemudian disambar petir lagi dan dia juga menghilang. Pria itu berteriak panik dan mencoba lari, tetapi dia juga tersambar petir. Setelah semua orang terbunuh, bocah itu tersenyum dan terkekeh, "Hah, bajingan perpisahan." Kemudian, seorang pria berpakaian aneh menampakkan dirinya di depan bocah itu. Dia ingin berteriak kaget tetapi dia tidak punya energi untuk melakukannya. "Hoa, jadi, leluhur saya merasa lebih baik bahkan ketika Anda akan mati." "Leluhur," bocah itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya energi untuk berbicara dan tubuhnya menjadi dingin. Dia kehilangan banyak darah. "Apakah aku akan mati sekarang?" Saat itulah dia mendengar suara bip aneh. Kemudian dia melihat sesuatu di pergelangan tangan pria berpakaian perak itu dan menjadi kaget. "Aku ingin datang lebih awal dan mengajarimu cara menggunakannya tapi, oh well." Pria itu mengeluarkan dua hal dari tas kecil. Salah satunya adalah jarum suntik. Bocah itu hampir diambang kematian. "Aku harus bergegas." Pria itu kemudian menyuntikkan jarum suntik di bagian belakang telinga bocah itu. Dia kemudian membawa jarum suntik lain dan memasukkannya ke dalam hati bocah itu. Itu menyakitkan bagiku hanya dengan melihatnya. Pokoknya, hei, leluhur." Pria itu memanggil anak itu. "Tolong buat itu benar dan buat hidup keturunanmu mudah, oke? Mesin nano adalah yang terbaru, jadi tidak akan terlalu sulit untuk digunakan." Apa yang dia katakan. Dan dengan itu, pria itu menghilang. Bocah itu kemudian mendengar suara aneh di telinganya. Mengaktifkan mesin nano generasi ke-7 dari Sky Corporation. Memindai data fisik pengguna. Sedang memindai. Keesokan paginya, ketika dia bangun dari tidurnya, tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa dia berkeringat dan dia mengusap dahinya dengan telapak tangannya. Namun, dia menyadari bahwa itu bukan keringat, melainkan sesuatu yang lengket. Apa ini? Hah! Dia kemudian melihat cairan hitam gelap di telapak tangannya dan menjadi kaget. Itu berbau busuk. Baunya sangat busuk dan cairan itu menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah telah merembes keluar dari tubuhnya. Apa ini? Saat itulah suara itu datang ke kepalanya. "Menguasai. Apakah kamu bangun?" "Apa?" Suara itu terulang. "Menguasai. Apakah kamu bangun?" Siapa kamu?" Bocah itu bangkit dari tempat tidur dan melihat sekeliling, tetapi dia segera menyadari bahwa suara itu tidak datang dari luar. "Tuan, harap tenang. Apakah itu datang dari kepalaku?" "Itu benar, Tuan." "Apa?" Dia hanya berpikir kata dan suara itu sepertinya telah membaca pikirannya. Bocah itu menjadi gugup. "Pesan telepatis." "Tidak, bukan itu." Telepati adalah keterampilan yang digunakan oleh seniman bela diri yang sangat terlatih untuk mengirim pesan kepada orang lain. Dia telah mendengar salah satu dari jenis pesan itu dulu sekali. Pesan itu dikirim dengan energi internal, dan itu membuatnya terasa seperti gelombang energi.
Saya tidak yakin apa pesan telepati ini, tetapi Anda tidak mendengarkan saya melalui telinga Anda, guru. Apa? Siapa kamu? Bocah itu menatap ke atas dengan mata terbelalak. Dia berpikir jika seseorang dapat mengirim pesan langsung melalui kepalanya, yang akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Saya adalah mesin nano generasi ke-7, yang dibuat oleh Sky Corporation untuk berfungsi sebagai inti untuk mendukung otak guru. Tunggu apa? Apa yang kau bicarakan? Bocah itu menjadi pucat karena apa yang dikatakan kepadanya di luar kemampuannya. Mesin nano menyadari bahwa pengguna tidak mengerti kata-kata mereka. Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan denganku? Aku mesin nano generasi ke-7. Nano mesin, dewa jahat. Iya, saya mesin nano. Wajah bocah itu berubah muram. Dewa jahat adalah makhluk yang dipuja oleh kultus iblis. Tuhan adalah orang yang diberi kekuatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang berkata, apa kamu benar-benar dewa jahat? Dia sekarang berlutut, bertanya dengan suara bergetar. Mesin nano telah memahami bahwa bocah lelaki itu telah melakukan kesalahan. Chun Youn bertanya suara di kepalanya sambil berbaring di tanah. Mesin nano menjawab, jika itu tentang musuh yang mencoba membunuhmu, tidak. Tetapi jika Anda berbicara tentang luka guru setelah masuk ke mode penyembuhan diri sendiri, ya. Apa yang menyembuhkan diri sendiri? Youn tidak bisa mengerti sebagian besar kata-kata yang digunakan mesin nano. Mesin nano menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi seperti ini. Mengirim informasi dasar ke otak guru. Nano mesin mengerti bahwa ia perlu menemukan kata-kata yang tepat untuk dipahami oleh tuannya. Mencari kata-kata yang tepat untuk era dan budaya. Mesin nano mulai mencari melalui kata-kata dan istilah sehingga Chun Youn bisa mengerti. Setelah beberapa saat, mesin nano selesai memilih kata-kata untuk berkomunikasi. Tuan, saya bukan dewa jahat yang Anda bicarakan. Chun Youn menjadi terkejut dengan perubahan nada yang tiba-tiba, meskipun masih terdengar mekanis. Apa? Lalu siapa kamu? Saya mencoba mengirimkan Anda informasi dasar dan manual tentang saya ke otak Anda. Akankah kamu menerima? Nano mesin berpikir akan lebih mudah untuk mengirim informasi daripada membicarakannya dan Chun Youn mengangguk tanpa mengetahui apa itu sebenarnya. Kemudian, sebuah video melintas di otaknya sekaligus. Matanya bergetar cepat ketika dia melihat melalui beberapa gambar video dan segera dia merasa pusing. Dia membungkuk dan berlutut ke tanah untuk muntah. Ini adalah reaksi alami setelah menerima informasi melalui otak Anda. Anda tidak akan merasa pusing untuk kedua kalinya. Chun Youn pulih dari pusing dan bangun. Apa yang sedang terjadi? Sulit dipercaya. Dia belum pernah melihat atau diajari apapun, tetapi dia sekarang tahu tentang mesin yang dibuat dengan teknologi sangat canggih yang dipasang di otaknya. Mesin nano, ya Tuan, apakah benar bahwa ribuan mesin sekarang tertanam di tubuhku? Itu betul, 6.482 juta, dan 40.000 nano kini telah dimasukkan ke dalam tubuh Anda. Chun Youn tidak merasa senang memiliki sesuatu yang aneh di tubuhnya, tetapi dia sekarang menyadari apa yang dia hadapi bukanlah manusia atau dewa, tetapi sebuah mesin. Dia merasa santai dengan fakta dan bertanya, jika saya mau, bisakah Anda keluar dari tubuh saya? Seperti yang Anda lihat melalui informasi yang dikirim, saya diprogram untuk hanya diekstraksi di luar tubuh jika Anda mati. Karena itu, mesin itu terikat tinggal sampai Youn meninggal. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Siapa yang memasukkanmu ke? Saat itulah seseorang mengetuk pintu kamarnya. Pangeran, dokter baik ada di sini. Itu suara Yang. Youn tidak yakin tentang bagaimana dia harus menjelaskan fakta bahwa dia sedang berbicara dengan sebuah mesin, jadi dia tergagap, diam dulu. Saya bisa membaca pemikiran Anda untuk berkomunikasi, guru. Saya mengerti. Hanya diam. Masuk ke mode diam. Youn kembali ke tempat tidur dan berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya, Yang, dan seorang pria tua dengan rambut putih panjang masuk. Sang pangeran tampaknya tertidur sehingga kita akan, ya. Pangeran,
Yang menemukan Youn menatapnya dari tempat tidur dan dengan cepat berlari ke arahnya. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Dia kemudian meletakkan tangannya di hidungnya karena bau busuk yang datang dari pangeran. Apa yang sedang terjadi? Youn lupa apa yang terjadi pada tubuhnya karena dia telah berbicara dengan mesin nano. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya terlalu mengerikan untuk dicium. Dokter baik kemudian berjalan dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia adalah dokter yang ditunjuk untuk dewa pemujaan iblis, dan dijuluki dokter setan dalam pemujaan. Pangeran Chun, kita saling kenal, bukan? Tentu saja, dokter. Tidak ada orang dalam sekte yang tidak tahu tentang dokter. Juga, Youn telah bertemu dengannya ketika ibunya sakit. Ulurkan tanganmu. Biarkan saya merasakan denyut nadi Anda. Itu. Tangannya lengket karena cairan itu, jadi memalukan untuk menunjukkannya kepadanya. Dokter mengatakan tidak apa-apa, dia mengulurkan tangan sehingga Youn bisa memberikan tangannya. Dokter memeriksa denyut nadinya sejenak dan membuka matanya dengan heran. Ini sangat menarik. Apa itu? Dokter baik, apakah sesuatu terjadi pada pangeran? Yang bertanya dengan cemberut, tetapi dokter itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak. Ini sebenarnya sangat bagus. Apa yang kau bicarakan? Seluruh tubuh telah dibersihkan dari segala zat kotor dan aliran energinya telah diaktifkan. Apakah dia mengkonsumsi obat khusus atau semacamnya? Youn bingung. Kamu sekarang memiliki tubuh yang sempurna untuk dilatih dalam seni bela diri. Youn kemudian mengerti apa yang dikatakan dokter dan menjadi terkejut. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah zat kotor yang tertahan di dalam tubuhnya. Yang lebih baik adalah energinya sekarang mengalir, jadi dia sekarang bisa belajar bagaimana menggunakan energi internalnya. Hei, mesin nano, apakah kamu melakukan ini? Ya Tuan, Nanomachain telah mengekstraksi zat yang tidak perlu dari tubuh Anda dan telah membentuk kembali darah, otot, dan persendian agar paling sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Wow, Youn berasumsi bahwa itu mungkin karena mesin nano, tapi itu bahkan lebih mengejutkan untuk mendengarnya dari mesin nano itu sendiri. Apakah kamu benar-benar bukan mesin, Evil God? Aku ini mesin, bukan mesin, Master. Mesin nano menjawab dengan suara mekanisnya.